Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang al-Islamu wa sunnatullah. Islam dan sunnatullah. Saya Muhammad Izin Aslam dari mahasiswa STID DI Al-Hikmah semester 5 akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Islam dan sunnatullah tersebut. Baik, kita mulai dari pencipta Al-Khaliq. Pada surat Al-An'am ayat 102 disebutkan khaliqu kulli syai'in. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah menciptakan yang telah tiada dan sekarang ada dan yang akan ada. Dan Allah tidak akan pernah berhenti dalam mencipta segala sesuatu. Sehingga hal ini tertolakkan anggapan bahwa Allah menciptakan alam ini dalam 6 hari, Ahad sampai Jumat, dan beristirahat pada hari Sabtu. Dan jika Allah berhenti mencipta di bumi ini, maka yang terjadi adalah hancurlah alam semesta ini. Alam semesta dalam bahasa Arab disebut al-kaun. Allah menciptakan alam semesta, langit dan bumi. Allah menciptakan bumi lebih lama daripada menciptakan langit, yaitu bumi 4 masa dan langit 2 masa. Quran Surat Fussilat ayat 9-12. Dan hal ini karena bumi dipersiapkan khusus dihuni oleh manusia. Quran Surat Al-Mursalat ayat 25-27 dan Quran An-Nazi'at ayat 30-32. Serta di dalam bumi setiap jengkalnya terdapat kehidupan. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Yang artinya, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhil Mahfudz. Quran Surat Al-An'am ayat 59. Dalam ayat tersebut dapat diambil pelajaran bahwa betapa rumitnya alam semesta ini sehingga manusia tidak dapat mengetahuinya secara pasti. Selanjutnya ketentuan alam atau at-taqdirul kauni. Ketika Allah menciptakan alam semesta, Allah juga menetapkan segala aturan dan ketentuan alam, yaitu at-taqdirul kauni. Wa khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu taqdira. Yang artinya, dan dia, Allah telah menciptakan segala sesuatu, dan dia, Allah menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Quran Surat Al-Furqan ayat 2. Dan jarak antara bumi dan matahari sangat dekat, yaitu dekat lagi sedikit akan kekeringan bahkan terbakar, jauh lagi sedikit akan kedinginan bahkan membeku. Dan Allah menciptakan langit yang kokoh tanpa tiang dan seimbang. Quran Surat Al-Mulk ayat 3-4. Dan selanjutnya tunduk, yaitu al-khudu', yaitu sikap alam semesta terhadap segala ketentuan Allah, yaitu tunduk dan patuh tanpa terpaksa. Disebutkan
dalam ayat Quran surat Fusilat ayat 11, yaitu summastawa ila samai wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karhan qalata ataina ta'iin, yang artinya kemudian dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu, keduanya menurut perintahku, dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Nah, dengan itu dilanjut kepada Quran surat Yasin ayat 38-40 yang artinya serta benda-benda langit mengikuti garis edarnya masing-masing. Tidak ada yang saling mendahului. Selanjutnya berserah diri. Al-istislam. Seluruh alam semesta al-istislam atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan arti bahwa alam semesta tunduk dan pasrah kepada ketentuan Allah. Contoh, matahari selalu terbit dari timur dan tenggelam di barat. Akan tetapi, saat Allah memerintahkan untuk terbit dari barat atau saat kiamat tiba, matahari pun akan tunduk. Selanjutnya manusia. Al-insan. Allah juga menciptakan manusia sebagai penguasa bumi atau disebut khalifah. Dan disebutkan pada ayat surat Al-Baqarah ayat 30. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan penciptaan manusia dalam berbagai versi, yaitu Adam alaihissalam langsung diciptakan dari tanah tanpa ibu dan bapak. Hawa diciptakan dari salah satu tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam dan memiliki bapak tanpa ibu, dan Isa alaihissalam diciptakan tanpa bapak. Disebutkan dalam Quran surat Maryam ayat 16-30. Dan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam diciptakan dalam kondisi ibu yang mandul dan bapak yang sudah tua. Quran surat Al-Hud, Quran surat Hud ayat 69-73 dan Quran surat Maryam ayat 2-15. Dan dalil manusia secara umum terdapat pada Quran surat Al-Mursalat ayat 20-23. Selanjutnya kita membahas tentang ketentuan syar'i, at-takdirus syar'i. Kepada manusia Allah turunkan ketentuan syar'i untuk mengatur kehidupan mereka. Disebutkan dalam surat Al-Jasiyah ayat 18, "Summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia hidup tanpa aturan. Aturan dibuat sendiri oleh manusia sesuai dengan lingkungan serta kebudayaan mereka. Dan manusia cenderung kepada berbagai keinginan. Disebutkan dalam Quran surat Al-Imran, Quran surat Ali Imran ayat 14. Sehingga aturan-aturan yang dibuatnya dipengaruhi oleh syahwat. Dan selanjutnya Rasul dan Islam.
Ketentuan syar'i itu dibawa oleh Rasul dan berupa agama Islam. Allah mengutus Rasulnya membawa Al-Huda atau Al-Quran dan agama yang benar, yaitu Islam. Terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 33, surat Al-Fat ayat 28, dan surat As-Saff ayat 9. Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 33, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun." Yang artinya, dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk, yaitu Al-Quran, dan agama yang benar, yaitu Islam, untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Dan Rasul berfungsi untuk menjelaskan dan memberikan contoh hidup dalam pelaksanaan aturan-aturan tersebut. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Sehingga Rasul adalah Al-Quran yang berjalan, yang disebutkan dalam bahasa Arab yaitu kana khuluqahul Quran, yaitu akhlaknya adalah Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad. Dan selanjutnya ketundukan alam. Sikap alam semesta terhadap ketentuan Allah adalah tunduk patuh, yaitu dengan cara yang pertama, sujud atau sujudun. Quran surat Ar-Ra'd, surat Ar-Ra'du ayat 15, dan Quran surat Al-Hajj ayat 18. Dan yang kedua, bertasbih atau tasbihun, yaitu mensucikan Allah. Quran surat As-Saff ayat 1, Quran surat Al-Isra ayat 44. Dan disebutkan pada Quran surat An-Nur ayat 41, masing-masing telah mengetahui cara sembahyang dan tasbihnya. Dan disebutkan juga pada surat Al-Hajj ayat 18, bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata, dan sebagian besar daripada manusia. Dan yang ketiga, yaitu bertahmid, tahmidun, yaitu memuji Allah. Quran surat Al-Isra ayat 44. Batu yang keras pun jatuh atau tunduk dan sujud kepada Allah karena takut kepada Allah. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 74. Sikap manusia. Berbeda dengan alam semesta, manusia terbagi menjadi dua dalam mensikapi ketentuan syariat dari Allah. Quran surat Al-Kahfi ayat 29 dan Quran surat As-Saff ayat 14. Sebagian kecil manusia berserah diri kepadanya atau disebut muslim, dan sebagian besarnya kafir kepadanya. Disebutkan dalam Quran surat Yusuf ayat 103. Manusia muslim berarti sejalan atau harmoni dengan alam. Sedangkan manusia kafir berarti berseberangan atau melawan alam. Maka yang terjadi adalah kehancuran. Quran surat Ar-Rum ayat 41. Orang kafir juga berarti melawan fitrah. Maka yang terjadi adalah timbullah berbagai penyakit jiwa, yaitu stres sampai bunuh diri. Akan tetapi, orang kafir-kafir itu dalam hidupnya akan dipaksa oleh Allah menyerah terhadap ketentuannya. Quran surat Ali Imran ayat 83. Contoh, Allah mentakdirkan mereka sakit, maka sakitlah tanpa dapat menghindar. Dan mereka tidak dapat menahan proses penuaan. Jadi, pasti setiap manusia nanti akan merasakan penuaan. Dan yang terakhir, mereka pun akan mati sesuai dengan ketentuan Allah. Nah, sekarang kita akan merasakan keselarasan gerak. Sebagai muslim, mesti merasakan bahwa ketika kita sujud, maka kita bersujud
bersama alam semesta. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa semua makhluk dalam alam semesta juga bersujud kepada Allah. Begitu pula ketika kita bertasbih dan bertahmid, maka kita bersama-sama dengan alam melakukan tasbih dan tahmid itu, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dan rasakan keselarasan gerak ini dalam kehidupan kita agar kita optimis dan penuh semangat. Nah, dan berikutnya dua sunatullah, apa itu? Pada hakikatnya sunatullah itu ada dua. Di alam yaitu fil kaun, dan di manusia yaitu fil insan. Sunatullah di alam bersifat mutlak atau tetap dan terus menerus, yang disebutkan pada Quran surat Al-Fatir ayat 43 dan Quran surat Yasin ayat 37 sampai 40. Sedangkan di manusia bersifat hidayah, kemauan dan pilihan. Dua ketentuan, dua sikap. Sunnatullah di alam semesta yang bersifat mutlak, tetap dan terus-menerus itu disebut ketentuan alam, atau bisa disebut dalam bahasa Arab yaitu at-takdirul kauni. Sedangkan sunnatullah di manusia yang bersifat hidayah, kehendak dan pilihan itu disebut ketentuan syariat, atau biasa disebut dalam bahasa Arab at-takdirus syar'i. Sikap alam terhadap ketentuan alam adalah pasrah kepada Allah atau istislam. Sedangkan sikap manusia terbelah menjadi dua, yaitu muslim dan kafir. Oke, sekian. Saya Muhammad Izin Aslam. Izin pamit. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk support video-video saya berikutnya. Sehat selalu. Semoga video yang saya tampilkan ini bermanfaat dan semoga menjadi amal baik buat saya dan kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.